Bab 241, Iblis Darah adalah Tuan Darah. Pada hari-hari sebelum kedatangan Song Junwan di luar guanya yang abadi, Bai Xiaochun telah memikirkan apa yang harus dilakukan sehubungan dengan permintaannya. Dia tahu bahwa setelah dia keluar dari pengasingan, dia akan datang mencarinya, untuk meminta bantuannya selama persidangan dengan api untuk posisi Master Darah. Selama beberapa hari, dia tidak datang. Tepat ketika dia mencoba memutuskan apakah akan mengambil inisiatif untuk menemuinya atau tidak, dia mendengar suaranya. Pada saat itu, matanya berkilau, dan dia berdeham. Alih-alih segera membuka pintu gua abadi, ia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi untuk membuatnya menunggu di luar, sehingga meningkatkan nilainya yang dirasakannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak yakin keputusan mana yang benar. Lagi pula, jika dia tidak bergabung dengannya, dia bisa mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya untuk mencoba menyelinap ke gua abadi dan mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Jika dia berhasil, maka pasti tidak perlu baginya untuk berpartisipasi dalam persidangan dengan api. Namun, opsi itu juga berbahaya, sangat berbahaya sehingga sulit untuk memutuskan apakah itu pilihan yang lebih baik daripada uji coba dengan api. Bahkan ketika dia duduk di sana berpikir, pintu guanya yang abadi berayun terbuka dengan tenang, dan Song Junwan melangkah masuk. "Kamu." Bai Xiaochun sangat terkejut sehingga dia melompat dan berjalan mundur beberapa langkah. Gua keabadiannya dilindungi oleh formasi mantra pertahanan, namun Song Junwan entah bagaimana masuk meskipun begitu. Dia tersenyum misterius ketika dia melihat Bai Xiaochun atas dan ke bawah, hampir seolah tatapannya bisa menembus ke dalam hatinya. "Aku adalah tetua Middle Peak, dan aku saat ini berdiri menggantikan Tuan Darah di sini. Aku mengontrol setiap helai rumput dan setiap batu. Jika aku ingin pergi ke gua abadi, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikan aku. Selain itu, mengapa Junior Brother Night Creep menolak untuk membiarkanku masuk ke guanya yang abadi? Alih-alih membuat kamu mengucapkan kata-kata, aku hanya memutuskan untuk mengambil inisiatif." Dengan itu, ia duduk di kursi batu dan meletakkan dagunya di telapak tangannya. Meskipun pandangannya tidak menggoda, ada sesuatu yang menarik tentang hal itu, sesuatu yang menarik hati Bai Xiaochun dengan cara yang mengejutkan. Ekspresinya berubah muram, dan dia menggeram. "Apakah menjadi penguasa darah benar-benar penting bagimu?" Song Junwan kembali menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk. "Selama bertahun-tahun, klan Song telah mengelola puncak tengah, dan generasi penguasa darah semuanya telah terpilih dari klan kami. Tapi kali ini, segalanya berubah. Patriark kita membuat kesepakatan dengan Patriark Limitless, dan salah satu syaratnya adalah bahwa P3L4 Chur Sue-mei akan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk posisi Master Darah. Sebagai gantinya, kami mendapat informasi tentang pendirian Yayasan Heaven Dao. Sayangnya, Song Ke gagal memenuhi harapan, dan tidak mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Lebih buruk lagi adalah bahwa P3L4 Chur Sue-mei tiba-tiba mencapai 9 Tide Flows. Pada titik ini, kuir tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, aku adalah satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi ahli darah. Dan itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Dengan kamu sebagai salah satu pelindung dharma aku pikir aku memiliki harapan untuk benar-benar berhasil." Dengan itu, Song Junwan menunggu tanggapan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun pada awalnya. Setelah mendengar tentang detail keterlibatan Sue-mei, semuanya menjadi jauh lebih masuk akal. Namun, dia masih merasa bahwa persaingan untuk posisi itu akan sangat berbahaya. Beberapa saat berlalu, dan Song Junwan melanjutkan, "Aku tidak akan meminta kamu untuk membantu aku jika itu tidak menguntungkan kamu juga. Menimbang bahwa kamu sudah menjadi tetua penghilang darah, jika aku berhasil, aku akan sangat menyarankan kamu untuk menjadi tetua berikutnya." Petik 2 titik. Untuk beberapa alasan, dia sedikit memerah, dan rayuan yang menawan di matanya tampak semakin kuat. Itu hampir seperti dia melemparkan cakar mirip Vixennya ke Bai Xiaochun dalam upaya menyeretnya. Bai Xiaochun terbatuk ringan dan mengalihkan pandangannya. Di dalam, dia masih berusaha memutuskan apa yang terbaik. Jika dia tidak berpartisipasi dalam persidangan dengan api, selalu ada kemungkinan dia bisa secara diam-diam mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Meskipun melakukan upaya itu akan menjadi risiko besar, berpartisipasi dalam uji coba dengan api akan sama-sama berisiko. Dalam satu situasi, ia hampir tidak memiliki kendali atas bagaimana keadaan terjadi. Di sisi lain,
dia akan memiliki sedikit kendali. Dalam satu skenario, di sini ada peluang besar untuk sukses terlepas dari bahaya. Di sisi lain, peluang keberhasilan tidak setinggi, tetapi masih bagus. Butuh beberapa waktu, tetapi dia membuat pilihan. Sambil menggertakkan giginya ke dalam, dia menatap Song Junwan dan berkata, jika kamu ingin menjadi penguasa darah, tentu saja aku akan membantumu. Namun, aku ingin tahu sedikit tentang uji coba dengan api. Bagaimana tepatnya proses kerjanya? Bagaimana kamu bisa menjadi master darah? Petik 2 titik titik. Dia sudah memutuskan bahwa, meskipun dia akan berusaha untuk membantu Song Junwan, keselamatannya sendiri adalah yang terpenting. Mungkin dengan hati-hati, dia bisa mengurangi elemen berbahaya. Song Junwan sudah bersinar dengan kegembiraan. Mata bersinar, dia memandang Bai Xiaochun, senyum tumbuh di wajahnya yang dia tutupi dengan tangannya. Ekspresi melembut, katanya, bagi banyak orang, detail persidangan ini adalah rahasia besar. Tapi aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kamu. Pertama-tama, aku harus jelas, dalam setiap percobaan dengan api, kematian adalah hal yang umum. Meskipun Bai Xiaochun telah siap untuk berita seperti ini, itu tidak menghentikan hatinya dari tiba-tiba mulai berdebar. Setiap kali dia mendengar kata kematian, dia akan cemas. Salah satu alasan untuk itu adalah bahwa persidangan dengan api tidak diadakan di dunia luar, melainkan di dunia di bawah kaki kita. Meskipun dia berbicara dengan tenang. Kata-katanya memukul Bai Xiaochun seperti kilat. Di bawah kaki kita, tertegun, Bai Xiaochun menatap tanah. Hanya perlu beberapa saat untuk memahami apa yang dimaksud wanita itu, ketika matanya melebar, dan pria itu tersentak. Song Junwan tersenyum melihat reaksinya. Dulu ketika kamu pertama kali tiba di sekte aliran darah, kamu perhatikan bagaimana sekte itu sendiri menyerupai tangan yang sangat besar, kan? Sekte aliran darah benar-benar dibangun di atas tangan besar. Tangan itu milik raksasa yang tenggelam di bawah permukaan sungai Heavenspan. Selama bertahun-tahun, berbagai teknik sekte aliran darah semuanya diciptakan setelah mempelajari tangan. Kami juga datang untuk menyebut raksasa itu leluhur darah kami. Sebuah sinar yang penuh semangat dan memuja muncul di mata Song Junwan. Seolah-olah hal yang ia diskusikan adalah hal yang paling penting di dunia. Dia bukan satu-satunya orang yang akan melihat subjek dengan cara ini, hampir semua orang di Bloodstream Sekte melakukannya. Bai Xiaochun berkedip, tetapi tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Leluhur darah adalah raksasa, tetapi sama seperti kita, memiliki darah dan daging, kerangka, serta 5 organ yin dan 6 organ yang. Siapapun yang ingin menjadi penguasa darah harus mendapatkan persetujuan leluhur darah. Persetujuan itu datang dalam bentuk kristal, yang tumbuh di organ leluhur darah. Di Blood Master Temple Middle Peak, ada pintu masuk yang mengarah ke interior Middle Peak sendiri. Dengan mengikuti pembuluh darah di dalam jari, kita bisa memasuki tubuh leluhur darah. Masing-masing puncak gunung berhubungan dengan satu dari 5 organ yin, dengan puncak tengah yang terhubung ke jantung. Kristal darah ada tujuannya. Orang pertama yang mendapatkan kristal darah memenangkan persetujuan dari Middle Peak, dan dapat memanggil kekuatan ki darah dari seluruh puncak. Mereka akan mendapatkan kemampuan untuk menekan basis budidaya semua pembudidaya di sana, dan bahkan lebih mengesankan, meningkatkan kecakapan pertempuran semua pembudidaya. Itu adalah penguasa darah. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Dia lebih terkejut dari sebelumnya dengan apa yang dia pelajari. Meskipun dia mengerti sedikit tentang penguasa darah, sampai sekarang, dia menyadari betapa tingginya posisi yang mereka tempati. Perbedaan antara puncak gunung dengan master darah dan puncak gunung tanpa satu begitu besar sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku pernah mendengar sebuah cerita, kata Bai Xiaochun. Maksudmu legenda iblis darah? Song Junwan langsung menjawab, tersenyum. Bai Xiaochun mengangguk. Legenda itu berasal dari kesimpulan yang dicapai selama beberapa generasi penelitian oleh para leluhur. Mereka semua percaya bahwa di suatu tempat dalam tubuh leluhur darah adalah kristal darah warisan. Siapapun yang mendapatkan warisan itu tidak akan menjadi penguasa darah, melainkan, iblis darah, posisi yang jauh lebih tinggi daripada penguasa darah. Bahkan, posisi itu bahkan di atas para leluhur. Karena sekte aliran darah mempraktikkan penanaman darah roh, jika iblis darah muncul. Spekulasi menyatakan bahwa satu pemikiran di pihaknya dapat mengurangi basis kultivasi dari seluruh sekte hingga 50%, dari sekte luar sampai ke para leluhur.
Pada saat yang sama, satu pemikiran di pihaknya dapat meningkatkan kecakapan pertempuran seluruh sekte dengan 30%. Cukup menggambarkan seseorang seperti itu sebagai iblis darah tidak cukup memadai, jadi ada istilah lain, istilah yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu dalam sekte. Bahkan, hanya para leluhur dari klan teratas di sekte yang menyadarinya. Tuan Darah. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan lembut, tetapi tampaknya mengandung kekuatan besar. Tapi legenda hanya itu, legenda. Selama bertahun-tahun, generasi patriark telah mencari melalui tubuh leluhur darah. Meskipun telah mencari sebagian besar lokasi, mereka belum menemukan warisan apapun. Aku berharap suatu hari nanti saat aku masih hidup, aku akan bisa melihat Dewa Darah bangkit. Bahkan para patriark sadar bahwa sekali Tuan Darah datang, dia akan memimpin sekte aliran darah kekejayaan yang belum pernah terjadi, atau menyeretnya ke dalam kehancuran. Karena itu, beberapa leluhur berharap Tuan Darah tidak pernah datang. Adapun patriark klan Song aku, dia tidak di antara kelompok itu. Petik 2 titik titik. Song Junwan tersenyum. Tapi cukup tentang legenda. Mari kita bicara tentang percobaan itu sendiri. Tujuan utamamu datang adalah untuk membantuku mendapatkan kristal darah. Faktor paling penting yang mengarah ke titik itu adalah kecakapan pertempuran dan kecepatan. Bersama dengan pelindung Dharma lainnya, kamu harus melindungi aku, dan membantu aku mengalahkan Sue Mei ke rongga jantung. Selama aku bisa masuk ke rongga jantung lebih dulu, kristal darah itu akan menjadi milikku. Mata Song Junwan berkilauan dengan rasa percaya diri. Berapa banyak pelindung Dharma akan ada? Bai Xiao Chun bertanya. Baik Sue Mei dan aku bisa membawa hingga 20 pelindung Dharma. Song Junwan menjawab dengan tenang. Sebanyak itu, kata Bai Xiao Chun, sedikit terkejut. Bagaimana jika salah satu pelindung Dharma sampai ke rongga jantung di depanmu? Secara teoritis, pelindung Dharma manapun bisa menjadi penguasa darah. Yang harus mereka lakukan hanyalah pergi ke rongga jantung terlebih dahulu, mengambil kristal darah, dan menyerapnya. Bai Xiao Chun berkedip. Jika apa yang dikatakan Song Junwan benar, lalu bagaimana dia bisa mencegah skenario itu tidak berlaku? Agaknya, dia akan memiliki beberapa metode untuk mempertahankan kontrol selain menjadi sangat khusus tentang pelindung Dharma yang dia pilih. Song Junwan tertawa kecil, tetapi tidak memberikan penjelasan rinci lebih lanjut. Seperti yang diduga Bai Xiao Chun, baik dia maupun Sue Mei sama-sama memiliki metode mempertahankan kontrol, medali komando khusus yang diberikan kepada mereka oleh patriark masing-masing. Hanya seseorang dengan medali perintah yang benar-benar dapat memasuki rongga jantung. Setelah beberapa saat merenung, Bai Xiao Chun mengertakkan gigi dan menatap tanah. Dia tidak tertarik bertarung untuk mendapatkan gelar Master Darah. Lagi pula, dia bahkan bukan murid sejati dari aliran darah sekte. Dia hanya ingin masuk ke gua abadi kakek tua itu. Karena itu, ia perlu membantu Song Junwan menjadi penguasa darah, sehingga ia bisa menjadi kakek tua. Itu akan menyelesaikan semua masalah dengan sempurna. Bai Xiao Chun sudah berada di sekte aliran darah selama bertahun-tahun sekarang, dan akhirnya, tujuannya sudah terlihat. Dengan itu, dia mendongak dan berkata, aku akan berada di sana besok pagi di Blood Master Temple. Song Junwan mengambil napas dalam-dalam dan menatap Bai Xiao Chun, matanya berkilauan. Menutupi senyuman dengan tangannya, dia melangkah maju, lalu membungkuk ke depan dan berbicara ke telinganya, bibirnya hampir menyentuh pria itu, napasnya yang hangat membelai sisi wajahnya. Jika kamu menjadi kakek tua, ada banyak hal yang bisa terjadi di antara kita. Tiba-tiba, wajahnya memerah, seolah-olah dia tidak yakin mengapa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Dengan tampilan tajam terakhir pada Bai Xiao Chun, dia melayang pergi. Bab 242, Uji Coba dengan Api untuk Guru Darah. The Vixen membuat gerakan lain. Aroma harum, sutra memasuki hidung Bai Xiao Chun, menyebabkan sensasi misterius berdenyut melalui dirinya. Cemas dan lebih waspada dari sebelumnya, dia melihat Song Junwan pergi. Ini tidak akan berhasil, pikirnya, mendesah. Suatu hari, Vixen itu akan masuk untuk membunuh. Aku mungkin memiliki tekad yang luar biasa, aku mungkin seorang pejuang yang luar biasa, aku mungkin memiliki banyak, kualitas luar biasa yang tak terhitung, tetapi Vixen ini terlalu berbahaya. Setelah meluangkan waktu untuk menenangkan diri, dia menghela nafas lagi. Ah, terserahlah. Setelah aku mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan, aku akan kembali ke Sekte Stream Roh, dan semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, aku telah kehilangan Xiao Mei belakangan ini.
Sambil duduk bersila, ia bermeditasi sampai pagi berikutnya. Lalu, matanya terbuka. Basis budidayanya berada di puncaknya, dan dia penuh energi saat dia muncul dari gua keabadiannya. 1. Segalanya turun ke ini. Qin terhenti, dia melanjutkan dengan bangga. Ketika dia melakukannya, banyak pembudidaya melihatnya, dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya dia tampil di depan umum dengan Battle Robe Bloodstreak-nya, yang telah dikirim beberapa hari sebelumnya dari Lesser Marsh Peak. Hanya para tetua pencuri darah yang bisa memakai Battle Robes pencuri darah, yang memiliki perangkat magis bawaan yang bisa bertahan melawan serangan dari pakar formasi inti. Jubah seperti itu hanya dapat diproduksi dengan biaya yang signifikan. Wajah Nightcreep yang tampan dipadukan dengan Battle Robe Bloodstreak menciptakan pemandangan yang cukup menarik. Banyak orang memandang dengan kagum dan hormat di wajah mereka. Bai Xiaochun menikmati diperlakukan sedemikian rupa, dan bahkan melambat sedikit saat dia terbang di udara menuju jari atas. Akhirnya, dia mendarat di depan kuil guru darah, di mana sekelompok besar orang sudah berkumpul. Kelompok Song Junwan dan Sue Mei jelas terpisah, dan kedua wanita itu saling menatap dengan dingin. Sue Mei memiliki 20 pembudidaya yang mendukungnya, yang semuanya adalah ahli-ahli yayasan pembentukan yang menakjubkan. Ekspresi mereka tenang, tetapi mereka memancarkan aura yang intens dan mematikan. Tidak setiap orang dalam kelompok itu dianggap terpilih, tetapi mereka semua adalah pembunuh terlatih yang terkenal bahkan di luar sekte. Alasan mengapa orang-orang seperti ini menjadi pelindung Dharma bagi Sue Mei sebenarnya banyak karena fakta bahwa ayahnya adalah Patriark Limitless. Song Junwan juga memiliki kelompok yang tangguh berkumpul di belakangnya, termasuk Song Ke sebagian besar adalah anggota klan garis keturunan langsung dari klan Song. Semua tetua pencuri darah dari Middle Peak dikumpulkan, seperti juga banyak pembudidaya biasa lainnya. Begitu sidang dengan api dimulai, mereka semua akan menunggu master darah baru untuk keluar. Beberapa sosok buram terlihat mengambang di atas, dan dari tekanan yang membebani mereka, jelas bahwa mereka adalah patriarki sekte. Ada 4 dari mereka, 2 di antaranya hanya Bai Xiaochun pernah lihat sebelumnya, selama ritual pemanggilan Grand League. 2 lainnya lebih akrab, Patriark Song Clan dan Patriark Limitless. Ketika Bai Xiaochun tiba, Patriark Klan Song melihatnya dan memberinya tatapan tajam. Menggigil, Bai Xiaochun menunduk dan bergegas ke Song Junwan. Saat dia melakukannya, Song Ke menatapnya dan tertawa dingin. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, kan? Kamu bahkan berhasil datang terlambat ke pengadilan dengan api. Jika kamu takut mati, mengapa kamu tidak tinggal saja di rumah? Petik 2. Menguap, Bai Xiaochun menoleh, memastikan untuk perlahan mengalihkan perhatiannya ke rambut dan alis Song Ke yang baru saja tumbuh kembali. Seburuk biasanya, bukan begitu, kuir. Kamu, Song Ke menggeram melalui gigi yang terkatup. Memelototi Bai Xiaochun, dia akan mengatakan lebih ketika Song Junwan campur tangan dengan mendengus dingin. Cukup, katanya, kalian berdua tutup mulut. Jika kamu ingin berdebat, aku pribadi akan mengatur agar hal itu terjadi, setelah persidangan dengan api. Petik 2. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Mengingat suasana yang agak menindas saat ini, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Sampai di udara, Patriark Klan Song dan Patriark Limitless bertukar pandangan bingung. Kemudian, Patriark Limitless melihat ke kerumunan dan berkata, biarkan persidangan dengan api untuk posisi Master Darah Puncak Tengah, mulai. Patriark Limitless kemudian melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan melambaikan jarinya ke kuil guru darah. Blood Master Temple mulai bergemuruh, dan kemudian celah besar terbuka di alun-alun di luar kuil. Ki darah yang kuat meletus, bersamaan dengan dingin yang berdenyut-denyut dan cahaya berwarna darah menyilaukan. Itu hampir terlihat seperti mulut besar yang siap untuk mengkonsumsi apapun yang datang dekat. Namun, pemeriksaan yang lebih dekat akan mengungkapkan bahwa cahaya berwarna darah itu tidak biasa. Adalah mungkin untuk melihat dunia lain di dalam cahaya itu, rupanya, jika kamu melangkah masuk, kamu akan tersedot ke salah satu dunia yang berwarna darah. Begitu celah itu terbuka, salah satu pelindung Dharma Sue Mei melangkah maju, matanya yang dingin memancarkan niat membunuh. Setelah memandangi orang-orang yang berkumpul di belakang Song Junwan, ia melangkah ke celah dan menghilang. Satu demi satu, semua pelindung Dharma Sue Mei melangkah maju dan memasuki celah. Terakhir yang masuk adalah Sue Mei, yang menatap tajam ke arah Song Junwan dan kelompoknya sebelum menghilang.
Saat yang lain masuk ke celah, Song Junwan merendahkan suaranya dan memberikan informasi lebih banyak kepada para pelindung Dharma tentang dunia darah tanpa akhir. Tahap pertama dari uji coba Master Darah dengan Api disebut dunia darah tanpa akhir. Sue Mei dan aku tidak akan bisa melewati tahap pertama. Ini hanya untuk kamu para pelindung Dharma. Tubuh leluhur darah adalah tempat yang tidak sembarang orang bisa masuk. Tahap pertama menguji kualifikasi para pelindung Dharma yang telah kami berdua pilih. Ini juga akan menentukan dengan tepat berapa banyak pelindung Dharma yang dapat melanjutkan ke tahap kedua. Untuk memasuki tubuh leluhur darah, kamu harus menjadi satu dengannya. Meskipun dia sudah mati, masih ada bagian dari dirinya yang mengandung kekuatan hidup. Kamu harus meyakinkan sistem kehidupan dalam leluhur darah bahwa kamu adalah salah satunya. Hanya dengan begitu kamu dapat menghindari dikeluarkan. Di dalam celah itu ada banyak dunia, yang masing-masing hanya bisa dimasuki oleh 2 orang sekaligus. Pelindung Dharma Sue Mei telah mengambil inisiatif untuk memilih dunia mana yang akan mereka tuju. Sedangkan untuk kamu semua, ketika kamu memasuki celah, kamu akan secara otomatis terseret ke salah satu dari dunia itu bersama mereka. Begitu masuk, kamu dan pelindung Dharma lainnya akan bersaing untuk mendapatkan persetujuan dunia. Mereka yang berhasil akan dapat melanjutkan ke tahap kedua. Mereka yang gagal akan dikeluarkan. Kamu tidak hanya harus berjaga-jaga terhadap pelindung Dharma Sue Mei, kamu juga harus waspada terhadap Blood Beast di dunia. Mereka tidak cerdas, tetapi mereka sepenuhnya haus darah. Aku akan menunggumu di pintu masuk ke tahap kedua. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada kelompok yang berkumpul. Song Ke mengangguk ke arahnya, ekspresinya muram. Lalu dia memandang Night Creep, mendengus dingin, dan berjalan ke celah. Beberapa saat kemudian, dia pergi, dan anggota kelompok lainnya mulai masuk. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan melompat ke celah. Hampir seketika, seberkas cahaya berwarna darah menyapu dirinya, dan dia merasakan kekuatan besar menariknya. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri saat dia tersedot ke dalam cahaya. Meskipun cahaya tidak selalu tampak mengesankan dari luar, begitu melilit di sekelilingnya, dia merasa seolah-olah dia mengambang di laut besar. Ketika dia tersedot, dia bergerak ke ujung laut itu, di mana dia melihat bola besar berwarna darah. Ada bidang-bidang lain yang terlihat, yang semuanya membuat orang melayang ke arah mereka. Ketika orang-orang mendekati bola, mereka ditelan. Bai Xiaochun ketakutan, dan memalingkan muka dari semua bidang. Namun, pada saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Semua bola darah tiba-tiba bergetar, dan kemudian mengirimkan lebih banyak cahaya berwarna darah, yang semuanya bersinar ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak yakin apakah dia keliru atau tidak, tapi sepertinya darah semua ingin bisa memilihnya secara khusus. Bahkan ada beberapa bidang darah yang kosong, tidak dipilih oleh pelindung Dharma Sue Mei, yang juga bergetar, seolah dengan antisipasi. Bai Xiaochun merasakan kegugupannya meningkat, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, bola darah pertama yang menjangkau dia sepertinya menjadi gila. Sebelum dia bisa dekat, itu benar-benar terbang ke arahnya, lalu menghantamnya, tampak senang. Visi Bai Xiaochun menjadi hitam, dan dia tersedot ke tubuh bola. Ketika segalanya mulai beres, ia mendapati dirinya berada di dunia yang aneh. Langit adalah warna darah, tanah adalah warna darah, semuanya adalah warna darah, bahkan gunung dan tanaman. Sangat aneh, pikirnya, melihat sekeliling dengan waspada. Semakin dia mempertimbangkan apa yang telah terjadi, tampaknya orang asing itu. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan teknik hidup abadi yang tidak mati. Mungkinkah aku seperti dewa di tempat ini, dan itulah mengapa semua bidang darah sepertinya menjadi gila. Matanya berputar dalam pikiran, dan dia berdeham. Kemudian dia menyadarinya, dan yakin bahwa dia bisa merasakan kehadiran kehendak yang kuat, kehendak yang tampaknya dipenuhi dengan keinginan, sesuatu yang memanggilnya. Salah satu pelindung Dharma Sue Mei juga ada di tempat ini. Aku harus hati-hati, semua dari mereka berada di yayasan pendirian akhir. Dia melihat sekeliling lagi, kewaspadaan meningkat saat dia terbang ke udara. Semakin dia terbang, hal-hal yang asing sepertinya. Sepertinya dia tidak perlu menggunakan kekuatan basis kultivasi untuk terbang. Angin membawanya begitu saja. Dia bahkan tidak melihat ada Blood Beast, ke titik di mana dia mulai bertanya-tanya apakah mereka bahkan ada di sini. Bab 243, Night Creep,
Aku Jialai, dan kamu mati. Seluruh dunia, termasuk langit dan tanah, adalah warna darah. Tumbuhan, pohon, gunung, semuanya berwarna merah sejauh mata memandang. Di kejauhan ada gurun berwarna darah, dan ujungnya adalah oasis yang juga warna darah, yang mengarah ke lautan. Di tengah lautan itu ada sebuah gunung, puncaknya menembus awan. Gunung itu adalah tempat kehendak dunia berada, dan siapapun pembudidaya yang memanjatnya terlebih dahulu akan memenangkan persetujuan dan berkah dunia. Orang itu kemudian bisa pergi, dengan persetujuan leluhur darah, dan memenuhi syarat untuk memasuki tahap kedua. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di dalam leluhur darah, tetapi Sue Mei dan Song Junwan sama-sama membawa 20 pelindung Dharma. Dari total 40 pelindung Dharma, pada akhirnya, hanya 20 yang memenuhi syarat untuk melanjutkan. Jelas, jumlah pelindung Dharma yang berakhir dengan Sue Mei dan Song Junwan akan menentukan siapa yang memiliki keunggulan di tahap kedua. Pelindung Dharma Sue Mei telah memasuki celah pertama, dan orang yang telah memilih dunia khusus ini adalah seorang pria paruh baya kurus dengan mata dingin. Fluktuasi basis kultivasinya adalah dari yayasan pendirian akhir, dan secara keseluruhan, dia tampak seperti ular berbisa yang siap menyerang kapan saja. Jelas, siapapun yang berakhir di penglihatannya kemungkinan besar akan mati. Pria ini adalah Jialai, dan dalam hal kecakapan pertempuran, ia dapat dianggap sebagai tiga teratas dalam kelompok pelindung Dharma kelompok Sue Mei. Dia benar-benar dan benar-benar yakin bisa mendominasi pelindung Dharma Song Junwan, dengan pengecualian satu atau dua. Meskipun dia tampaknya setengah baya, dia sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun. Namun, karena teknik unik yang ia kembangkan, tubuh kedagingannya berada di puncak pamungkas. Selain itu, ia dapat menambahkan siklus 60 tahun penuh untuk umur panjangnya selama uji coba yayasan pembentukannya dengan api. Dia telah mencapai 5 Arustide, memiliki basis budidaya yang sangat kuat, dan merupakan pembunuh yang mahir. Dunia ini seperti tanah yang terberkati bagiku, pikirnya, memandang ke kejauhan. Dia saat ini mencengkeram kepala ular laut berwarna darah. Tidak peduli bagaimana itu berjuang, itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, dan jika Jialai menginginkannya, dia bisa menghancurkannya sampai mati dalam sekejap. Jialai benar-benar mengabaikan ular itu saat dia melihat gunung yang menjulang tidak terlalu jauh di kejauhan. Dia sudah merasa agak terhibur dengan uji coba tahap pertama ini dengan api demi penguasa darah. Dia baru saja tiba di dunia besar, namun, dia sudah relatif dekat dengan lokasi kehendak dunia. Pantulan laut yang luas dan gunung yang menjulang tinggi dapat dilihat di matanya, serta fluktuasi berdenyut yang menyebar dari gunung. Bahkan jika pelindung Dharma Song Junwan beruntung, tidak mungkin dia bisa sedekat aku. Aku mungkin juga mengendalikan kehendak dunia ini sekarang. Aku bahkan tidak perlu membunuh pelindung Dharma lainnya. Aku bertanya-tanya siapa itu, Night Creep mungkin. Dia tertawa dingin. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung Dharma Song Junwan dan kemudian mendapatkan persetujuan dari kehendak dunia. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Bergerak, dia melesat melintasi lautan berwarna darah, dengan cepat mendekati gunung yang diliputi awan. Dia melanjutkan dengan hati-hati, dan karena itu, tidak terkejut ketika suara menderu yang kuat mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Sesaat kemudian, seekor naga besar berwarna darah melesat keluar dari sisi lain gunung, mengarahkan pandangannya pada Jialai, dan kemudian melesat ke arahnya dengan cepat. Panjangnya lebih dari 30 meter, dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Perasaan krisis yang intens mencekam Jialai, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Dengan mata melebar, dia berseru, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada darah seperti itu di tempat ini? Penggarap yayasan pendirian tidak dapat melawan sesuatu seperti itu. Petik 2 titik. Bahkan ketika dia tersentak kaget, lebih banyak raungan bisa terdengar, dan aura lebih banyak darah berdarah meledak dari sekitar gunung. Sesuatu seperti angin kencang berhembus, menyebabkan lautan darah bergolak dan bergolak. Beberapa saat kemudian, mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah permukaan air. Ada begitu banyak sehingga siapapun yang melihat mereka akan terkejut. Sebelum Jialai bisa melangkah lebih jauh, Blood Beast di bawah permukaan air bergabung dengan Blood Beast dari gunung untuk menyerangnya. Banyaknya Blood Beast yang dilihat Jialai menyebabkan kulit kepalanya gemetar karena terkejut dan takut. Tidak berani melanjutkan, dia benar-benar jatuh kembali.
Setelah dia mundur sekitar 3.000 meter, naga raksasa itu perlahan berbalik, aura dari Blood Beast lainnya perlahan memudar, dan bahkan makhluk di bawah permukaan air menghilang. Wajah Jialai dipenuhi keringat, dan napasnya datang dengan celana compang camping. Terlepas dari kepercayaan tertinggi yang dia miliki di basis kultivasinya, untuk ditatap oleh begitu banyak Blood Beast membuatnya takut keluar dari pikirannya. Setelah sedikit waktu berlalu, dia mengerutkan kening dengan cemas. Dengan begitu banyak Blood Beast di sini, tidak akan mudah untuk melangkah lebih jauh. Aku kira aku hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk hadir sebelum aku bergerak maju. Sambil menggertakkan giginya, dia mundur sedikit lagi, dan kemudian menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya dan membiarkan waktu berlalu. Selama 7 hari berikutnya, dia melihat beberapa Blood Beast datang dan pergi. Akhirnya, niat membunuh di matanya berkobar. Lupakan, hal-hal tidak akan berubah di sini dalam waktu dekat. Daripada menunggu, aku lebih baik mencari pelindung Dharma Song Junwan dan membunuhnya. Maka aku akan punya banyak waktu untuk menunggu. Mungkin jika aku beruntung, lawan aku adalah Night Creep, dan aku bisa menghemat sedikit usaha dengan menyingkirkannya sekarang. Melihat lautan darah yang membentang di belakangnya, ia tertawa dingin. Menjadi seorang pembunuh yang mahir, dia juga seorang pemburu yang terampil. Dia memiliki indera yang tajam, dan meskipun dunia tempat dia berada besar, dia yakin bahwa dengan basis kultivasinya, tidak ada tugas yang sulit baginya untuk melacak pelindung Dharma lainnya. Bergerak, dia terbang untuk memulai pencarian. Namun, sebelum dia berada sangat jauh, laut di bawahnya mendidih, dan darah besar muncul dari kedalaman. Itu memiliki tubuh manusia dan ekor ikan, dan segera setelah itu muncul, ia menyerang Jialai dengan kekerasan haus darah. Setelah pertempuran singkat, Jialai membunuh Blood Beast dan melanjutkan. Namun, sebelum dia bisa melangkah sangat jauh, 2 rongga darah lagi keluar dari air untuk menyerangnya. Sementara itu, Bai Xiaochun terbang di udara, kagum betapa aneh dan sepinya dunia ini. Meskipun telah terbang bersama selama beberapa hari, dia belum melihat satu pun darah berdarah. Segala sesuatu di sekitarnya tampak benar-benar kosong. Dia bahkan tidak perlu menggunakan basis budidayanya. Angin hanya mendorongnya. Tentu saja, keanehan situasi membuatnya lebih waspada daripada sebelumnya. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi dengan tempat ini, pikirnya. Dan di mana pelindung Dharma Suemei? Aku ingin tahu apakah dia menyiapkan penyergapan untukku sejak dia tiba di sini dulu. Dia terus melihat sekeliling dengan waspada saat dia melanjutkan. Akhirnya, dia mencapai padang pasir. Pada saat itu, Jialai melarikan diri dengan ketakutan melintasi lautan darah, dikejar oleh beberapa ribu orang berdarah gila. Wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya seperti teror. Sialan, mengapa ada begitu banyak golongan darah? Aku tidak memprovokasi mereka, namun mereka muncul satu demi satu. Mereka seperti banjir. Petik 2 titik. Tak lama, hari ke-10 berlalu. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin Bai Xiaochun merasa seolah-olah sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Dia masih belum melihat jejak darah sedikit pun, tetapi dengan jelas mengingat Song Junwan mengatakan makhluk haus darah seperti itu ada di sini. Pada titik ini, dia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, ia melihat ujung gurun, dengan oasis berwarna darah dan samudra berwarna darah. Keheranannya tumbuh, begitu pula kehati-hatiannya. Sekarang, rambut Jialai acak-acakan, kulitnya pucat, dan matanya merah. Akhirnya, dia keluar dari wilayah samudera dan masuk ke oasis. Setelah banyak pertemuan berbahaya, dia akhirnya berhasil keluar hidup-hidup. Ketika dia memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi di lautan, dia dipenuhi dengan perasaan kagum dan takut terhadap dunia di sekitarnya. Untunglah aku memiliki semua sihir dan barang yang menyelamatkan jiwa, kalau tidak, aku mungkin akan mati. Namun, jika hal-hal yang sulit bagi aku, maka itu mungkin sama dengan pelindung Dharma Song Junwan. Bahkan, mungkin dia sudah dimakan oleh Blood Beast. Dia melihat kembali ke laut, jantung masih berdebar ketakutan. Tepat ketika dia akan duduk dan beristirahat, jantungnya bergetar, dan dia melihat ke kejauhan, di mana seberkas cahaya terlihat terbang dengan malas di udara. Cahaya dingin melintas di mata Jialai, dan dia dengan cepat memerintah dalam kekuatan basis kultivasinya. Pada saat yang sama, dia menghasilkan mutiara, yang mengeluarkan cahaya lembut, hangat yang benar-benar menyembunyikan auranya.
Kecuali jika dia tiba-tiba melepaskan kekuatan basis budidayanya, mutiara itu akan membuatnya hampir mustahil untuk mendeteksi dirinya. Itu adalah salah satu benda yang menyelamatkan jiwa yang memungkinkannya untuk keluar dari lautan darah hidup-hidup. Setelah mengaktifkannya, dia berdiri di sana tanpa bergerak, memandang ke langit. Night Creep, hahaha, ini benar-benar dia. Mata berkedip dengan niat membunuh, dia mulai tertawa. Meskipun Night Creep sangat terkenal, Jialai tidak merasakan apa-apa selain menghina dia. Jadi bagaimana jika kamu bisa meramu obat dan menyenangkan para patriark? Kamu benar-benar berpikir kamu terpilih. Bahkan dengan kebangkitan leluhur darah terbalik kamu hanya berada di pertengahan pendirian Yayasan Mortal Dao. Aku bisa membunuhmu semudah membalik tanganku. Dengan menebasmu, aku bisa menyelesaikan misi yang ditugaskan padaku oleh penguasa darah dari Lesser Marsh Peak. Petik 2. Sepenuhnya tenang dan percaya diri, dia menarik aura pembunuh dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bai Xiaochun melanjutkan dengan hati-hati. Dia tidak bergerak sangat cepat, dan menjaga indera ilahinya menyebar ke segala arah. Ketika dia mendekati oasis berwarna darah, dia akan terbang di atasnya, ketika dia melihat ke bawah. Meskipun ia belum membuka mata ketiga, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tempat itu menyimpan bahaya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mundur. Jialai terkejut bahwa Night Creep akan memiliki indera akut. Dia tertawa dingin. Mengingat betapa kuat basis budidayanya sendiri, ia memutuskan bahwa tidak perlu bersembunyi lagi. Dia melompat ke udara, menembak langsung ke arah Night Creep, aura pembunuhannya meledak di sekelilingnya. Night Creep, aku Jialai, dan kamu sudah mati. Sambil tertawa keras, dia menembak keluar disertai dengan gemuruh seperti guntur. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia melambaikan jarinya, menyebabkan tangan besar berwarna darah muncul, yang melaju cepat ke arah Bai Xiaochun. Bab 244, Kebencian Murni. Mata Bai Xiaochun melebar. Jialai sebelumnya berada di antara pelindung Dharma Suemei, jadi dia mengenalinya. Serangannya meledak dengan energi yang kuat, dan hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiaochun untuk menyadari bahwa ini adalah lawan yang tangguh. Basis kultivasi kamu lebih tinggi dari milikku, tetapi kamu berbaring menunggu untuk menyergapku. Serunya keras. Sungguh tak tahu malu, tercela. Aku benci tipemu, orang-orang seperti kamu harus disambar petir. Bai Xiaochun sangat marah, dan baru saja akan melepaskan serangan, ketika tiba-tiba matanya melebar karena tidak percaya. Jialai juga sangat heran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaochun, Jialai tertawa sebagai tanggapan, dan mengirim tangannya yang berwarna darah maju. Tapi kemudian, tanpa peringatan apapun, ledakan memekakkan telinga memenuhi langit, dan sambaran petir muncul, setebal ember. Sebelum Jialai bahkan sempat bereaksi, itu menabraknya. Saat ledakan bergema, rahang Bai Xiaochun terjatuh. Jialai berteriak ketakutan, dan tangan berwarna darah itu hancur. Sebelum Bai Xiaochun bisa melakukan apapun, sambaran petir kedua muncul, kemudian yang ketiga dan keempat, yang semuanya melesat langsung ke arah Jialai. Jialai berteriak di bagian atas paru-parunya saat kilat menabraknya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, ekspresi sangat tidak percaya terlihat di wajahnya. Apa yang terjadi? Teriaknya marah, secara bersamaan mundur secepat mungkin. Apa kemampuan ilahi ini, Night Creep? Kemudian dia melirik ke langit, dan kulit kepalanya hampir meledak karena terkejut ketika dia menyadari bahwa seluruh rangkaian baut petir telah muncul. Lebih dari 100, dan mereka semua mulai turun ke arahnya. Tidak, Jialai menjerit dengan sedih dan meninggalkan pikiran untuk berselisih dengan Bai Xiaochun saat ini. Dia menamparkan bagian atas kepalanya, menyebabkan bakler kuno, bobrok keluar dari mulutnya, yang memberikan sedikit perlindungan saat dia melarikan diri. Namun, lebih dari 100 baut kilat terus membanting, dan meskipun bakler berhasil memblokirnya, Jialai masih dibiarkan batuk darah. Selusin baut petir terakhir terlalu banyak untuk perisai, yang hancur. Batuk lebih banyak darah, Jialai tampak layu. Pada saat itu, dia mengeluarkan jimat kertas, yang dinyalakannya, meningkatkan kecepatannya secara dramatis. Dengan itu, dia melesat ke kejauhan. Bai Xiaochun berdiri di sana, rahangnya ternganga. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan. Yang dia lakukan hanyalah mengatakan sesuatu. Itu adalah adegan yang benar-benar mengejutkan dan tak terduga. Pada saat-saat di mana Jialai mendekatinya,
ia disambar lebih dari 100 baut, dan kemudian melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Meskipun begitu, Bai Xiaochun memilih untuk melakukan hal yang hati-hati dan membiarkannya berlari. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat ke atas ke langit, dan kemudian melihat Jia Lai melarikan diri ke kejauhan. Berkedip, dia tiba-tiba mulai bersemangat. Mungkinkah itu, bahkan tanpa sepengetahuan aku, basis kultivasi aku telah mencapai titik di mana aku bisa membunuh seseorang dengan kata-kata belaka. Gagasan itu menggembirakan dia. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari itu tidak mungkin. Setelah berpikir lagi, ia memutuskan bahwa itu adalah kebetulan, atau ada hubungannya dengan teknik Forever Life yang abadi. Bahkan, dia sebenarnya berharap Jia Lai akan muncul lagi sehingga dia bisa menganalisis masalah ini lebih lanjut. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi, dia perlahan terbang di atas lautan darah. Sementara itu, agak jauh dari Bai Xiaochun, Jia Lai akhirnya berhenti di daerah yang dekat dengan laut. Dia memiliki darah menetes ke dagunya, dan matanya terbakar karena kegilaan. Namun, dalam kegilaan itu bisa terlihat ketakutan, dan bahkan teror. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa kilat yang menyambarnya bukan salah satu kemampuan ilahi Night Creep. Bagaimana dia melakukannya? Sialan. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak kilat untuk menyerangku? Tunggu, aku tahu. Night Creep juga dikenal sebagai Plague Devil. Dia kejam dan tak kenal ampun, serta seorang penipu ulung. Dia pasti menyadari bahwa aku berencana untuk menyergapnya, kemudian menemukan cara untuk membuat siapapun yang dekat dengannya tersambar petir. Bahkan setelah lebih banyak berpikir, ia memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya teori yang mungkin masuk akal. Meskipun dia tidak benar-benar yakin, dia kesulitan menemukan ide-ide lain. Mungkin itu ada hubungannya dengan oasis itu. Daerah yang berbatasan dengan gurun pasir memiliki fluktuasi yang tidak stabil. Mungkin kemunculan tiba-tiba dan melepaskan basis kultivasi aku mengganggu beberapa hukum alam. Sebagai apoteker, Night Creep tahu lebih banyak tentang hal-hal semacam itu daripada aku. Mungkin dia memanfaatkan hal itu untuk menyebabkan kilat. Jia Lai mengertakkan giginya, dan niat membunuhnya mulai meningkat bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Aku menolak untuk percaya bahwa jika aku mempersiapkan dengan cukup baik, kamu akan lolos dari serangan aku berikutnya. Aku akan meretasmu menjadi berkeping-keping. Kamu akan mati dalam penyiksaan total dan total. Jia Lai tidak pernah menderita dengan cara sial seperti ini, dan butuh sedikit waktu baginya untuk tenang. Aku akan mengorbankan sedikit basis kultivasi aku untuk sepenuhnya menyembunyikan kekuatan hidup dan aura aku. Dengan penyembunyian setinggi itu, tak seorang pun di tahap yayasan pendirian akan dapat mendeteksi aku tanpa berada dalam jarak 300 meter dari aku. Dia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba wajahnya memerah dan tubuhnya layu. Lalu dia mulai menyelinap ke depan dengan diam-diam. Butuh sekitar 3 hari untuk melacak Bai Xiaochun, yang saat ini terbang di sekitar lautan. Saat dia terbang, lorongnya menendang ombak yang lembut, namun, tidak ada satupun darah yang bisa terlihat dimanapun. Bai Xiaochun sebenarnya sangat tertarik dengan apa yang tampak seperti Blood Beast, namun, masih belum memiliki kesempatan untuk melihatnya. Ketika dia terbang, bosan keluar dari pikirannya, dia tiba-tiba menyadari udara berdesir dan mendistorsi sekitar 300 meter ke kiri. Bahkan saat dia menoleh, dia melihat Jia Lai tiba-tiba muncul. Jia Lai melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dengan mata merah, dia memanggil kabut darah yang benar-benar menutupi dirinya dan kemudian berubah menjadi kepala raksasa dan ganas yang menerjang ke arah Bai Xiaochun seolah ingin memakannya. Waktu untuk mati, Night Creep. Mempertimbangkan seberapa dekat dia, hanya butuh beberapa saat bagi kepala kabut darah untuk berada tepat di depan Bai Xiaochun. Sebelum Bai Xiaochun bisa bereaksi, dan sebelum kepala kabut darah benar-benar bisa mencapainya, cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi, angin menjerit, dan hujan mulai turun. Kemudian, angin kencang yang tak terlukiskan muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Angin bahkan menyebabkan air laut naik secara mengejutkan. Itu menabrak kepala kabut darah, yang bergidik sesaat sebelum meledak untuk mengungkapkan Jia Lai yang menjerit. Mustahil. Bagaimana kabarmu, Night Creep? Petik 2 titik titik. Dia benar-benar tak berdaya ketika angin kencang menyapu dia, merobek-robek pakaiannya, merobek kulitnya sampai darah mengalir.
Pada saat kritis itu, Jialai mengeluarkan benda ajaib yang menyelamatkan jiwa yang memindahkannya jauh sebelum dia terkoyak. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Beberapa saat yang lalu, dia hanya berjarak sekitar 60 meter dari Jialai, namun angin kencang dan lautan yang bergelombang bahkan belum menggerakkan satu rambut pun di kepalanya. Jarak 60 meter itu seperti celah antara surga dan bumi. Bai Xiaochun menyaksikan dengan membisu ketika Jialai tersapu dengan cara yang menakutkan. Jika dia tidak mengerti apa yang terjadi pada titik ini, dia tidak akan menjadi Bai Xiaochun. Dunia ini melindungiku. Kami berhubungan karena teknik hidup abadi yang tidak mati, jadi itu membantu aku. Pindah, dia memandang berkeliling dunia, dan lebih yakin daripada sebelumnya bahwa inilah yang terjadi. Bersemangat, dia mengangkat dagunya ke atas dan kemudian mengayunkan lengan bajunya. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, dapat mengurangi pembudidaya Yayasan Establishli menjadi abu. Kebanggaan yang dia rasakan membersihkannya dari kegugupan. Dengan itu, ia terbang dengan anggun ke udara, menghela nafas secara emosional. Sementara itu, cukup jauh, Jialai sedang batuk seteguk darah. Pada titik ini, dia hampir gila. Sialan, sialan. Merasa sangat marah, dia tidak bisa menerima situasinya. Pertama-tama ada kilat, dan kemudian angin itu. Bagaimana Night Creep melakukan semuanya? Jangan bilang dunia ini benar-benar merawatnya. Aku menolak untuk percaya. Aku menolak untuk menerimanya. Kemudian dia batuk seteguk darah lagi. Dengan mata yang benar-benar merah, dia melihat ke bawah pada tubuhnya yang terluka dan rusak, dan merasa lega melihat bahwa tas yang dipegangnya masih tergenggam erat di tangan kanannya. Dia mengenakan satu set pakaian baru, niat membunuh melonjak. Kebenciannya pada Bai Xiaochun telah mencapai titik di mana dia tidak tahan hidup di bawah langit yang sama dengannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan patung kecil dari tasnya. Patung itu menggambarkan hantu jahat, benar-benar ganas dalam penampilan. Setelah beberapa saat ragu, Jialai menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke patung itu. Patung itu segera meleleh, berubah menjadi cairan hitam yang kemudian mengambil bentuk simbol magis, yang terbang dan menempelkan dirinya di dahi Jialai. Jialai bergidik, lalu menjerit menusuk saat simbol magis menyebar dari dahinya, berubah menjadi jas hitam baju besi. Dalam sekejap mata, sirah itu menutupi seluruh tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya, dan menyebabkan sosok kurusnya tiba-tiba berdesir dengan otot. Inspeksi yang lebih dekat akan mengungkapkan bahwa transformasi sebagian jasmani dan sebagian ilusi. Master Darah Leser Marshpik memberi aku tubuh hantu ini. Ini akan sementara memulihkan basis kultivasi aku, dan bahkan sedikit maju. Kemampuan Night Creep yang aneh tidak akan ada gunanya melawan tubuh hantu. Aku sudah mengerti kilatnya, dan meskipun aku tidak benar-benar mendapatkan angin itu, aku sekarang dapat menyerangnya dari bawah air. Plus, tubuh hantu dapat melewati angin. Night Creep, aku menolak untuk percaya bahwa dunia ini merawatmu. Dan bahkan jika itu terjadi, aku dapat menentang surga dan membunuhmu. Sambil menggertakkan giginya, ia memerintah di basis kultivasinya dan kemudian terjun ke dalam air, di mana ia melaju dengan kecepatan tinggi. Bab 245, ini tidak adil. 3 hari kemudian, Bai Xiaochun masih terbang di atas lautan darah. Dia bisa merasakan bahwa, di kejauhan, ada fluktuasi aneh yang jelas datang dari lokasi kehendak dunia. Aku ingin tahu mengapa Jialai tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Bai Xiaochun sebenarnya sangat merindukannya. Setiap kali dia muncul, itu adalah kesempatan untuk melihat bagaimana dunia akan melindunginya. Karena antisipasinya, ia memastikan untuk terbang lebih lambat dari biasanya. Pada malam hari-hari ketiga, ketika langit berwarna darah mulai menjadi gelap, air laut di bawah Bai Xiaochun tiba-tiba meledak dengan aura yang mengejutkan. Air berhamburan ke udara, bersama dengan niat membunuh yang mengamuk dan raungan yang kuat. Bersiaplah untuk mati, Night Creep. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan, dan bersamaan dengan itu, sosok hitam lapis baja muncul. Itu adalah Jialai, yang tampak berkedip-kedip antara jasmani dan ilusi. Saat ia terbang keluar dari air, ia dengan cepat meningkatkan kecepatannya, menembak langsung ke arah Bai Xiaochun. Semua kekuatan basis budidaya yayasan pembentukan Jialai yang terlambat meledak. Itu, ditambah dengan dorongan yang diberikan oleh baju besi tubuh hantu, membuatnya sangat dekat dengan lingkaran besar yayasan pendirian, dan menyebabkan tekanan kuat untuk membebani ke segala arah.
Bai Xiaochun senang, dan saat Jia Lai mendekat, dia mengangkat dagunya dan melambaikan lengan bajunya. Menunjuk Jia Lai, dia berkata, mundur. Untuk melihat Bai Xiaochun berpose sedemikian jauh membuat Jia Lai semakin marah, dan membuatnya berakselerasi lebih cepat. Pada titik ini, dia sudah sekitar 9 meter jauhnya dari Bai Xiaochun, dan bahkan baut petir tidak bisa campur tangan cukup cepat untuk menghentikannya. Sejauh menyangkut dirinya, Night Creep akan mati, di balik bayang-bayang keraguan. Mulut memutar ke senyum iblis, dia menangis, persetan aku akan. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan berwarna darah tiba-tiba terangkat dari laut ke bawah. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan, membentuk telapak tangan yang menamparkan Jia Lai seperti manusia akan menjadi nyamuk. Sebuah pukulan keras terdengar. Armor hitam Jia Lai hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pahitnya jeritannya akan mengejutkan semua orang yang bisa mendengarnya. Tidak, putus asa, Jia Lai batuk seteguk darah saat dia jatuh. Tubuhnya sudah diambang ledakan, dan kekuatan basis budidaya yang baru pulih-pulih langsung rusak. Dia sekarang lebih lemah dari sebelumnya. Bai Xiaochun tersentak dan mengerjap beberapa kali saat tangan darah yang sangat besar itu tenggelam kembali ke air. Saat Jia Lai berputar menjauh, ekspresi Bai Xiaochun berubah menjadi kekaguman. Kamu benar-benar gigih, bukan? Sambil mendesah, dia melanjutkan, menantikan waktu berikutnya Jia Lai muncul. Dari kejauhan, Jia Lai melayang di atas air laut, tampak bingung, air mata frustrasi mengalir di matanya. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia selalu menumpahkan darah, tidak pernah menangis. Namun, disinilah dia, menangis. Dalam sudut pandangnya, dunia ini benar-benar jahat. Yang dia ingin lakukan hanyalah membunuh Night Creep. Akibatnya, ia disambar petir, dikibas angin, dan kemudian ditampar oleh darah yang menakutkan. Pada titik ini, dia mulai berpikir bahwa butuh keajaiban baginya untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Basis kultivasi aku lebih tinggi dari miliknya. Aku sudah berada di sekte aliran darah lebih lama. Mengapa dunia ini memperlakukan aku seperti ini? Air mata terus mengalir di pipinya. Dari saat dia memasuki dunia ini, dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang hidup. Pada titik ini, dia benar-benar dan sangat takut pada Night Creep, dan tidak bisa diyakinkan oleh siapapun untuk mencoba memprovokasi dia. Selain itu, ia benar-benar membenci penguasa darah dari Lesser Marsh Peak, serta Sue Mei. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena Sue Mei. Kalau tidak, dia tidak akan pernah dipaksa untuk berurusan dengan Night Creep, dan dia juga tidak akan menerima misi dari pemimpin darah Lesser Marsh Peak. Dia tidak akan mencoba untuk membunuh Night Creep berkali-kali, dan tidak akan berakhir di negara ini, ditargetkan oleh dunia di sekitarnya. Ini tidak adil. Jia Lai sebenarnya cukup dekat dengan puncak gunung, dan keinginan dunia. Namun, ada begitu banyak Blood Beast di gunung itu sehingga dia jelas tidak punya harapan untuk mendekatinya. Saat Jia Lai putus asa, Bai Xiaochun terbang santai di udara agak jauh. Melihat gunung di depannya, dia merasakan sensasi kuat bahwa semua yang harus dia lakukan adalah menuju ke puncak gunung, dan dia akan dapat melewati tahap pertama persidangan dengan api. Namun, bahkan ketika dia mendekat, naga besar yang sama dari sebelumnya menjulurkan kepalanya dari balik gunung dan menatap Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gunung itu sendiri, mengunci ke Bai Xiaochun. Rupanya, jika dia semakin dekat, semua Blood Beast akan dikenakan biaya untuk beraksi. Bai Xiaochun berhenti di tempatnya. Sebelumnya, dia hanya melihat sekilas tangan besar itu, tetapi sekarang dia benar-benar bisa melihat sarang darah secara langsung. Dia menyadari bahwa mereka sangat mirip dengan jenis binatang buas liar yang mungkin kamu lihat di dunia luar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka sepenuhnya warna darah. Sebenarnya, mereka tampak mirip dengan Banebes dengan cara tertentu. Tanpa diduga, Blood Beast memandang Bai Xiaochun dengan permusuhan, yang menyebabkan Jia Lai yang putus asa tiba-tiba menjadi liar dengan sukacita. Terengah-engah, matanya melebar, dan harapan bersinar di sana. Dia juga tidak bisa naik ke gunung. Seru Jia Lai bersemangat. Akhirnya, kesempatannya telah tiba. Dengan cepat menutupi auranya, ia memusatkan perhatian pada Bai Xiaochun dan mulai mencari kesempatan lain untuk merebut kemenangan. Bai Xiaochun merasakan sakit kepala datang saat dia melihat gunung yang penuh darah. Setelah ragu-ragu sejenak,
ia memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah menguji seberapa banyak dunia akan melindunginya. Setelah membuat keputusan, dia dengan hati-hati maju. Jika Blood Beast bereaksi terlalu keras, maka dia selalu bisa mundur. Dia perlahan semakin dekat dan dekat, sampai dia benar-benar melangkah ke gunung itu sendiri. Saat itulah dia mulai merasa gugup. Namun, kegugupan dengan cepat mulai memudar ketika dia menyadari bahwa Blood Beast hanya menatapnya, dan tidak ada dari mereka yang bergerak untuk menghalangi jalannya. Kegembiraan meningkat, dia mulai berjalan maju, sama sekali tidak terhalang. Sementara itu, Jia Lai melayang di atas lautan, mata terbelalak karena terkejut. Beberapa saat kemudian, sebuah ekspresi bijaksana muncul di matanya, dan kemudian ragu-ragu, dan akhirnya, cahaya bersinar yang intens. Aku mengerti sekarang. Meskipun ada banyak Blood Beast di sini, selama kamu tidak mengeluarkan niat membunuh, Blood Beast tidak akan ikut campur. Itu pasti cara melakukannya. Sebagai contoh, di sini aku melayang di permukaan laut, tepat di sebelah gunung, namun belum ada darah berdarah di bawah air yang menyerangku. Itu jelas karena aku tidak punya niat membunuh. Jia Lai masih merasa sedikit ragu dan tidak yakin. Namun, jika dia menyerah pada titik ini, harapannya yang baru ditemukan akan pupus. Karena itu, dia mengepalkan rahangnya dan terbang ke udara dengan ekspresi tekad. Memastikan dia tidak memiliki niat membunuh, dia melanjutkan dengan sangat hati-hati. Segera dia mendekati gunung, dan banyak Blood Beast mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Jia Lai berhenti di tempat, kulit kepala kesemutan, anggota badan gemetar. Namun, dia memaksakan senyum ke wajahnya. Tidak akan ada niat buruk di sini, katanya. Aku baru saja melewati. Namun, pada saat dia membuka mulutnya, naga besar berwarna darah tiba-tiba melolong, terbang ke udara dan kemudian menuju ke Jia Lai. Pada saat yang sama, banyak Blood Beast lainnya meletus dengan aura pembunuh dan terbang menuju Jia Lai. Mata tersentak terbuka di air laut, dan raksasa berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari kedalaman, melolong saat mereka mengelilingi Jia Lai. Jia Lai menjerit mengerikan, dan air mata mengalir di wajahnya. Ini tidak adil, kamu curang. Jia Lai menangis melihat bagaimana dunia di sekitarnya mempermainkannya. Saat Blood Beast menerkam, jeritannya bergema jauh dan luas. Hati Bai Xiaochun bergetar. Ledakan tiba-tiba di antara pertumpahan darah telah mengejutkannya sehingga dia hampir terbang. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Blood Beast hanya menyerang Jia Lai. Dia telah khawatir tentang Jia Lai pada awalnya, tetapi setelah menyadari kepentingannya sendiri untuk dunia di sekitarnya, dia berhenti memperhatikannya. Namun, pada saat ini, dia mulai merasa agak buruk. Ketika dia mendengar Jia Lai menuduhnya selingkuh, dia batuk kering, tetapi tidak berusaha membuat penjelasan. Bagaimanapun, Jia Lai sebenarnya benar. Setelah tiba di dunia ini, dia tidak melakukan satu hal kecuali terbang di sekitar. Bahkan di gunung, Blood Beast membiarkannya lewat. Bai Xiaochun benar-benar merasa bahwa dunia telah memperlakukannya dengan baik. Melihat kembali ke Jia Lai di tengah-tengah Blood Beast, dia mempertimbangkan untuk melemparkan pil afrodisiak ke bawah. Ah, seharusnya tidak. Lagi pula, aku orang yang baik. Sambil mendesah, ia melanjutkan menuju puncak gunung, di mana ia menemukan sebuah prasasti batu, yang memancarkan cahaya yang berdenyut yang sepertinya memanggilnya. Setelah beberapa pemikiran, dia mendekati prasasti dan meletakkan tangannya ke permukaannya. Seketika, indera ilahinya tampaknya menyebar untuk mengisi seluruh dunia. Seolah-olah dunia entah bagaimana menjadi bagian dari dirinya. Pada saat itu, lautan darah mulai bergolak, pasir gurun melayang ke udara, langit bergetar, dan tanah berguncang. Tumbuhan, gunung, semua yang ada di dunia mulai bergetar dengan sukacita, dengan persetujuan, dengan penyembahan. Blood Beast bersujud, meraung ketika mereka mengakui kesetiaan kepada Bai Xiaochun berdiri di sana di gunung. Hidupnya telah selamat, Jia Lai gemetar dan menatap Bai Xiaochun, dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman ini. Atau citra Night Creep berdiri di sana seperti kaisar seluruh dunia.